What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Stephen KW teman-teman. Yes, balik lagi bareng gua guys. Dan kali ini kembali lagi kita akan membuat match preview. Kali ini adalah Liverpool versus Leeds United teman-teman ya. Ini adalah laga tunda dari Liverpool, dimana Liverpool punya one game in hand. Dan akhirnya hari ini, malam ini gitu ya, dini hari nanti akan segera dimainkan. Menjadi laga yang sangat penting buat Liverpool sekarang. Sebenarnya buat City dan Liverpool setiap laga sekarang menjadi laga yang sangat penting sampai akhir musim mungkin ya, untuk tujuan title race itu sendiri teman-teman. Jadi untuk Liverpool sendiri kita akan mengawali title race kita, usaha kita untuk mendekat ke City dimulai dari nanti malam teman-teman. Seandainya nanti malam menang, seperti yang kalian semua udah tahu matematikanya gitu kan. Secara matematis kalau nanti malam menang, kita hanya berbeda 3 poin dengan City. Dan kita masih punya laga melawan City di Etihad Stadium satu kali lagi di musim ini teman-teman. Jadi apakah laga ini penting? Apakah lebih penting dari laga-laga lain? Sebenarnya enggak juga. Tapi yang jelas dengan nanti malam seandainya Liverpool menang, itu punya moral booster yang sangat besar buat Liverpool. Secara psychology juga sangat membantu Liverpool untuk bisa memaintain gitu ya, memaintain rasa pede, pastinya rasa apa ya, maksudnya kayak bikin Liverpool jadi berapi-api gitu, lebih on fire lagi gitu, karena mereka tahu bahwa ini udah deket nih kayak gitu. Kita ngasih tekanan lebih ke Man City untuk dia juga harus bisa menang laga per laganya gitu, dimana semakin lu berusaha untuk konsisten, semakin lu sometimes kayak trying too hard, mencoba terlalu keras, itu justru bikin lu kesandung ya kan. Itu yang kita harapkan dari Man City. Tapi yang jelas untuk laga nanti malam akan menjadi penting buat Liverpool bermain di Anfield Stadium ya kan. Liverpool harusnya masih tetap tanpa Firmino dan juga Diogo Jota. Tadi malam juga lewat press conference yang ada di YouTube yang kalian juga bisa lihat kayak gitu, Klopp ngomong kalau kayak untuk pertandingan nanti malam no chance buat Firmino sama Jota. Tapi untuk laga melawan Chelsea di final Piala Carabao Cup, ya we'll see about that gitu, kayak biasanya ntar kita lihat. Tapi yang jelas mereka ditanya apakah mereka kayak berusaha banget supaya bisa ngejar waktu? Iya gitu. Cuman dengan mereka tidak hadir di latihan kemarin gitu kan, pas press conference, itu jadi juga kayak mempersulit situasi gitu maksud gua. Tapi terlepas dari itu, pemain lain harusnya nggak ada masalah sebenarnya. Gua nggak tahu, kalau nggak salah tren ini sebenarnya kondisinya kalau nggak salah baik-baik aja, nggak ada kabar yang benar-benar pas gitu. Kalau lu punya kabar yang bener tentang apa yang terjadi dengan tren, lu bisa taruh di kolom komentar. Tapi setahu gua justru itu karena performa sendiri, makanya akhirnya diganti dengan Joe Gomez gitu. Tapi gua nggak tahu apa justru karena faktor kelelahan atau murni cuman rotasi karena lawannya Norwich, di atas kertas cuma Norwich gitu kan. Jadi gua nggak tahu. Tapi yang jelas di pertandingan melawan Norwich, Klopp melakukan 7 perubahan gitu kan, 7 pergantian. Jadi apakah ini murni rotasi aja atau gimana? Karena ketika Trent diganti di sebelah kiri juga diganti gitu kan. Buktinya Tsimikas yang main dan turns out dua-duanya bermain cukup baik menurut gua, Joe Gomez dan juga Tsimikas. Sedikit aja tentang Joe Gomez dan Trent kemarin, kalau lu bisa lihat yang perbedaan yang terbesar adalah Joe Gomez itu lebih fokus di belakang, sedangkan Trent itu sebagai fullback lebih fokus untuk bantu serangan. Itu kelihatan banget menurut gua. Jadi efeknya apa? Liverpool secara pertahanan di sisi kanannya itu cukup baik gitu covernya, karena Joe Gomez cukup disiplin untuk kembali dan jarang banget ketinggalan gitu kan. Sedangkan ketika kalau Trent yang jaga, seperti yang gue bilang berkali-kali dan mungkin lu juga menyadari gitu kan, Trent itu suka telat balik kayak gitu. Jadi yang mana yang lebih bagus gue nggak tahu, tapi yang jelas harusnya tetap Trent yang lebih bagus sih, karena dia ya selain dia starting 11, dia juga pencetak assist terbanyak di musim ini untuk EPL bahkan. Jadi kontribusi dia sangat besar banget. Mungkin kalau ada hal yang harus diperbaiki, yaitu sih kayak antara dia harus lebih disiplin atau tuh memang murni taktik karena high defensive line dan segala macam, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kemarin Joe Gomez terlihat lebih disiplin, lebih ada di sekitaran area dia ketika diserang kayak gitu. Berbicara tentang Leeds United ya kan, Gua nonton waktu dia lawan Aston Villa gitu kan, waktu skornya 3-3, itu keren banget pertandingan, seru banget ya kan.
dari sisi penonton netral tuh seru sekali. Yang netral-netral banget sih, gue pengennya Aston Villa yang menang. Tapi overall ya itu tetap pertandingan yang sangat menyenangkan, sangat seru sekali. Terus habis itu gue juga nonton waktu lawan MU, waktu MU menang 4-2 gitu kan. Menurut gue seperti yang semua orang juga bilang, lu bisa lihat juga Coach Justin terutama tuh bilang kalau Leeds United itu tim yang kayak Atalantanya Liga Italia gitu. Atalantanya Liga Inggris gitu. Jadi kayak nyerang aja terus gitu, kayak mereka tuh bermain sangat terbuka, mereka berani menyerang, mereka mau lawan tim besar macam apapun mereka hajar terus ke depan dan gak takut ketinggalan gol pun mereka tetap serang gitu. Mereka unggul gol 1-0 mungkin mereka tetap nyerang terus karena ya filosofinya adalah menyerang adalah pertahanan terbaik kayaknya dari Marcelo Bielsa gitu kan. Jadi menurut gua harusnya ini adalah yang disukai Liverpool gitu kan. Yang disukai Liverpool dengan bermain terbuka, tidak numpuk di belakang, nggak parkir bis, itu harusnya disukai Liverpool. Lebih banyak ruang terbuka untuk Liverpool untuk create chances. Cuman pertanyaannya apakah satu Leeds akan tetap bermain seperti itu? Gua nggak tahu, tapi kemungkinan besar iya, tetap bermain terbuka dan menyerang. Kedua, sebenarnya kalau dibilang Leeds ini jelek tuh menurut gua enggak gitu ya. Mereka punya daya serang yang cukup oke. Kalau bisa lihat kemarin datangnya Daniel James dari MU tuh sangat membantu Leeds sekali dari sisi penyerangan. Kemudian mereka punya Rafinha tuh bagus banget juga. Dia punya kecepatan, dia punya skill, dia ya tipikal Mane-nya lah ya kayak gitu ya. Jadi dia juga punya kecepatan, which is harus kita berhati-hati gitu kan. Terus mereka tuh termasuk tim yang secara physically stamina mereka tuh kuat banget men. Mereka tuh kuat banget. Jadi maksudnya kayak mereka tuh bisa secara konsisten terus menerus menyerang gitu. Yang kayak lu kemana aja lu dikejar gitu modelnya. Jadi buat Liverpool jadi ini laga yang menarik karena Liverpool juga terkenal dengan pressing yang tinggi, bermain dengan maksud gue cepat juga, bermain menyerang gitu kan. Stamina juga oke di bawah asuhan Klopp karena terkenal lah dari dulu gegen pressingnya Klopp gitu kan. Permainan pressingnya Klopp, permainan yang mengandalkan fisik yang besar gitu maksud gue. Jadi ini akan menjadi laga yang sangat menarik buat Liverpool pastinya. Tapi yang jelas Liverpool butuh kemenangan sekali. Jadi menurut gue pertarungan dari masing-masing defendernya gitu kan, maksudnya sisi pertahanan itu menjadi sangat penting. Apalagi Liverpool itu terkenal dengan high defensive line gitu kan, dia suka banget. Sedangkan Leeds itu suka bermain bola 1-2 juga gitu, nggak murni direct long ball gitu. Jadi ini akan menjadi menarik untuk back four kita gitu kan. Back four kita apakah cukup disiplin, karena kalau nggak disiplin kita bisa distrap sama Leeds yang punya kecepatan dan permainan yang cukup taktis juga. Jadi ini lagi yang sangat menarik sih menurut gua. Kalau dari sisi penyerangan sendiri sih gua nggak terlalu khawatir, karena semakin banyak ruang terbuka itu membuat peluang Mane, Salah dan juga Luis Diaz bermain dengan enak, dengan nyaman gitu. Mereka bisa main lebih enak lagi dan tinggal kita lihat lini tengah seperti apa. Menurut gue dimulai dari yang paling penting sebenarnya pertahanan Liverpool ya, dari paling depan gitu kan. Tapi dimulai dari Fabinho terus yang paling penting nanti gitu, Fabinho. Habis itu ke belakangnya tuh penting banget, dan gue berharap sekali Fabinho menjadi gurita kembali seperti katanya kakek Milner gitu kan, James Milner. Dia bilang kayak Fabinho tuh selalu bisa tackle, kayak kakinya banyak gitu, soalnya selalu interceptnya berhasil, tackle-nya berhasil gitu kan. Jadi mudah-mudahan tuh bisa terlihat kembali dari Fabinho dan ke belakang, dan mudah-mudahan tren bisa disiplin ya kan. Terus habis itu gue juga mengharapkan duet Van Dijk dan juga Joel Matip yang gue rasa itu yang akan dipakai gitu kan. Mereka bisa solid lagi, mereka bisa ya pokoknya back four-nya tuh bisa solid gitu. Secara komunikasi itu juga penting karena permainannya Leeds itu cukup cepat, taktis, dan mereka menyerang, staminanya kuat, fisiknya kuat. Mereka cukup berbahaya men. Mereka salah satu tim yang cukup berbahaya menurut gue. Menurut gue di Liga Inggris ini nggak ada tim yang bener-bener kayak lu sampah nih gitu, itu nggak ada gitu. Tapi kalau tim yang benar-benar bagus itu ada gitu, kayak City, Liverpool, Chelsea itu kayak mereka punya squad yang di atas rata-rata gitu. Cuman kalau tim yang bener-bener kayak sampah, jelek, udah buruk banget itu nggak ada. Even kayak lu lihat sekarang Norwich City yang sekarang posisinya paling buncit gitu kan. Lu bisa lihat kemarin permainannya menyulitkan Liverpool di babak pertama. Even di babak kedua pun mereka bisa bikin kejutan dengan 1 gol. Sayangnya
perbedaan dari tim-tim ini adalah kualitas pemain, kualitas individu gitu kan. Terus habis itu konsistensi mereka untuk menjalankan taktik pelatih misalkan. Terus habis itu ya murni kualitas sih, murni kualitas kayak gitu. Jadi kalau yang membedakan tuh di sana. Tapi kalau secara fighting spirit, secara profesionalisme, secara skill yang basic gitu ya, sebenarnya menurut gua tim-tim di Premier League ini kelasnya tuh kayak bagus-bagus men. Jadi kayak even lu lawan Leeds nanti itu bakal menjadi lagi yang sangat susah. Lu nggak bisa bilang kayak ini tim nomor 2 melawan tim nomor berapa belas gitu, nggak bisa gitu. Jadi menurut gue tetap menjadi laga yang sangat sulit buat Liverpool. Liverpool harus fokus, nggak bisa mikirin buat laga lawan Chelsea, nggak bisa bilang kayak oke, yang penting ini kalau one game in hand gue udah pasti menang. Nggak bisa over PD juga, tahu sih mainnya di Anfield juga, tapi kayak kita harus fokus, kita nggak boleh ngeremehin, kita harus tetap respect dengan Leeds gitu dan berhati-hati pasti ya. Ini karena laga yang amat menarik men. Dan gue excited sekali kalau seandainya Liverpool bisa menang. Man, ini bisa menjadi mood booster banget buat squad Liverpool sendiri, buat Premier League sendiri ya kan. Ini laga yang sangat menarik dan bisa memperpanas persaingan menuju akhir musim gitu kan. Wah, ini gila sih, ini gila banget menurut gue. Ini sangat seru sekali. Sangat seru sekali ya kan. Buat Leeds sendiri jadi penting karena mereka udah kesulitan menang di 5 laga terakhir. Mereka cuma menang mereka menang sekali, mereka imbang sekali, mereka kalah 3 kali. Yang terbaru melawan MU gitu. Even lawan Everton pun mereka kalah gitu kan. Jadi menurut gua Leeds butuh kemenangan dan dia akan berusaha mati-matian untuk menjaga posisi, untuk tetap jaga jarak gitu kan di klasmen. Jadi menurut gue ini akan menjadi laga yang sangat sulit buat Liverpool sih. Menurut gue lawan Leeds United nggak mungkin menjadi laga yang sangat kayak udah pasti menang itu nggak bisa dianggap seperti itu gitu kan. Ya mungkin itu sih menurut gue. Di lini tengah gue rasa yang bakalan main Fabinho. Kalau nggak ada halangan, gue berharap Thiago dan Henderson yang bermain. Tapi gue nggak tahu lagi apa yang akan terjadi gitu kan. Atau mungkin di lini depan justru Klopp akan memainkan Harvey Elliott gitu kan instead of Luis Diaz. Tapi kayak nggak mungkin, pasti Luis Diaz yang dimainin karena dia bagus banget juga. So far so good gitu dari Luis Diaz. Jadi harusnya secara starting line up lu bisa baca apa yang akan terjadi. Tinggal nanti kalau ada pemain-pemain yang bisa datang dari bench dan bisa merubah permainan, gue harap ya Harvey Elliott misalkan kalau terjadi kebuntuan. Terus habis itu mungkin nanti Naby Keita bisa dimasukin, ada Oxlade-Chamberlain juga di sana, ada Minamino, ada Divock Origi, ada James Milner jika dia dibutuhkan, Ibrahima Konate juga bisa. Ya mungkin itu yang akan ada di benchnya Liverpool dan kita akan melihat yang paling berpotensi untuk masuk sih Harvey Elliott sih menurut gua. Harvey Elliott, Naby Keita sama Oxlade-Chamberlain itu 3 pemain yang menurut gua potensial untuk dimasukkan sama Klopp, sama satu striker lagi mungkin antara Minamino atau Divock Origi kayak gitu. Ya mudah-mudahan Liverpool menang sih ya. Gue nggak mau over PD, gue juga nggak terlalu PD banget. Tapi gue berharap Liverpool menang, sangat berharap karena ini menjadi laga yang sangat penting buat Liverpool pastinya. Gitu guys. Dan anyway gue punya kabar kabar-kabar terbaru tentang preseasonnya Liverpool mau ke Thailand gitu kan, melawan MU gimana. Mungkin ntar gue bikin di video terpisah atau gue bikin di, sekarang ada tuh kayak fitur short video kan, lo tahu yang ala-ala TikTok gitu, mungkin gue bikin di sana gitu kan. Jadi lo pantengin aja atau gue create post gitu, jadi lo bisa pantengin aja pastinya. Jangan lupa di subscribe pastinya kalau suka tentang Liverpool. Gue mulai aktif lagi, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, like this video, komen di bawah prediksi lu kayak gimana ya kan, dan share ke teman-teman kalian fans Liverpool lainnya pastinya. Kita kumpulkan semakin banyak Reds Army. Waduh, Reds Army ya kan, Kopites dimanapun kalian berada. Kalau lu belum nonton video sebelumnya, gue bikin video tentang unboxing barang merchandise dari Big Reds gitu kan. Kalau lu jadi membershipnya, lu bisa nonton video itu dan lu bisa enjoy video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Stephen KW. I love you all. Stay safe, stay healthy pastinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.